Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtulu mu'minan mu'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan murkalah Allah atasnya, dan dia laknat akan dia, dan dia disediakan untuknya siksa yang besar. Tentang membunuh dengan sengaja. Pada ayat yang disebutkan di atas telah dijelaskan bahwa membunuh dengan keliru atau tidak sengaja masih ada hukumannya, meskipun bukan kisos, yakni kafarot atau diat. Bagaimana pula kalau membunuh dengan sengaja? Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan murkalah Allah atasnya, dan dia laknat akan dia, dan dia sediakan untuknya siksaan yang besar. Membunuh manusia secara sengaja adalah dosa yang paling besar. Dia termasuk dalam 7 dosa besar. Dosa yang paling besar sekali ialah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Di bawah ini adalah dosa membunuh. Dijelaskan di sini bahwasannya pembunuh dengan sengaja diancam dengan 4 ancaman besar. Pertama, kekal dalam neraka jahanam. Kedua, ditimpa oleh Allah dengan kemurkaannya. Ketiga, dilaknat atau dikutuk hidupnya. Keempat, disediakan lagi siksaan yang besar buatnya. Tidak ada dosa lain yang diancam dengan ancaman sampai 4 macam itu, melainkan dosa membunuh orang mukmin inilah. Ancaman yang sampai 4 macam itu hanya bertemu terhadap membunuh mukmin dengan sengaja. Imam Ibnu Katsir berkata, inilah salah satu ancaman sangat besar bagi barang siapa yang berbuat dosa yang amat besar ini. Dan berdekatan dengan dosa mempersekutukan yang lain dengan Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-Quran ayat 68. Di ayat itu disejajarkan dia dengan mempersekutukan Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 dia dijadikan larangan yang keras. Di samping ayat-ayat Al-Quran terdapatlah berpuluh hadis yang mengancam keras membunuh sesama manusia dengan sengaja. Di dalam satu hadis yang dirawikan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah ada tersebut bahwasanya seorang yang menolong atas membunuh seorang muslim walaupun dengan satu kalimat saja, dia akan datang di hari kiamat sedang di keningnya tertulis orang ini tidak ada harapan akan mendapat rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang sengaja hendak membunuh seorang muslim, bertanya kepada seseorang, bagaimana kalau orang ini aku bunuh? Lalu dia menjawab misalnya, terserah. Artinya dia telah menyepakati perbuatan yang sangat besar dosa itu. Maka dia pun akan dicabut rahmat Allah darinya. Sedangkan hanya menyatakan setuju dengan satu kata lagi dicabut rahmat, apatah lagi kalau turut membantu dengan yang lebih dari itu. Di dalam satu hadis yang dirawikan oleh Bukhari, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qattala mu'ahadan lam yaro ro'i hatal jannati wa inna rihaha nujatu min masiroti arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seorang yang bukan Islam, yang telah mengikat persetujuan dengan kekuasaan Islam, maka tidaklah si pembunuh itu akan membuai asap surga. Jaraknya dengan asap surga itu adalah sejarak 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan membunuh orang berlain agama yang telah mendapat perlindungan dari kekuasaan Islam lagi dijauhkan dari asap surga sejarak 40 tahun,
apalagi membunuh seorang muslim. Oleh sebab itu, Ibnu Majah, Ibnu Abbas sampai berpendapat bahwasanya tobat orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak akan diterima oleh Allah. Dalam satu hadis yang dirawikan oleh An-Nasai dari Buraidah dan An-Nasai juga dari hadis Ibnu Amr dan oleh Ibnu Majah dari hadis Al-Bara, pernah Rasulullah SAW bersabda, Azzalu Azzalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajuli muslimin. Hilangnya seluruh dunia ini hanya perkara kecil bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, Ibnu Majah di antara sahabat-sahabat Rasulullah berpendapat bahwasanya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sengaja bukan karena menjalankan hukum dan bukan pula karena izinan membunuh di dalam peperangan, terutama membunuh seorang muslim, tidaklah akan diberi tobat oleh Allah. Tertutup pintu tobat baginya selama-lamanya. Pendapat Ibnu Abbas ini sampai menjadi perbincangan panjang lebar dan secara mendalam di antara ulama-ulama tafsir, ahli-ahli hadis dan ahli fikih, diterima tobatnya atau tidak. Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, setelah nyata bahwa kezaliman dan sifat permusuhan sangat bertentangan dengan keadilan, yang dengan keadilan itulah semua langit dan bumi ini ditegakkan oleh Allah. Dan karena sudah terang pula bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya dengan diberi kitab suci untuk menegakkan keadilan di antara sesama manusia, maka kezaliman itu nyatalah termasuk yang sebesar-besar dosa. Dan tingkat besarnya dosa itu ialah menurut besar bahayanya pada dirinya. Lantaran itu, membunuh seorang manusia yang beriman adalah termasuk yang sekeji-keji kezaliman. Sebab itulah tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 32, perintah Allah kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh suatu diri bukan karena melakukan hukuman, karena membunuh pula, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh keputusan hakim, maka samalah artinya perbuatan itu dengan membunuh sekalian manusia yang hidup ini. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, samalah dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Sampai tersebut pula dalam satu hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya perkara yang mula-mula akan dibuka di hari kiamat ialah perkara pembunuhan. Pendeknya, banyak lagi hadis lain yang kalau kita salingkan dengan asli bahasa Arabnya sekali, akan penuhlah berhelai-helai halaman dari tafsir ini. Tadi kita katakan sampai Ibnu Abbas menyatakan bahwa tobat seorang pembunuh dengan sengaja tidak akan diterima selama-lamanya. Pendapat Ibnu Abbas yang jadi perbincangan ulama-ulama ini dapat kita pahamkan menilik bagaimana rusak binasanya jiwa seorang yang telah membunuh orang. Sudah berkali-kali kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang telah pernah membunuh orang, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, jiwanya berubah jadi buas. Matanya menunjukkan mata orang gila. Dia mudah saja menyentak pisau atau mencabut pistol buat menghilangkan nyawa sesama manusia. Inilah satu kalimat bahwa memang tobat orang ini telah tidak diterima lagi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik.